Yo, minasan. Di dalam anime Made in Abyss masih terdapat banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan, terutama pada kedalaman dan kutukan Abyss. Kira-kira seberapa dalam sih Abyss itu? Dan apa saja kutukan yang ada di setiap kedalaman Abyss tersebut? Abyss adalah jurang lubang raksasa yang ditemukan 1900 tahun yang lalu di sekitaran Laut Selatan kota Ord. Abyss ini mempunyai diameter sekitaran 1000 meter dan setidaknya mempunyai kedalaman 20.000 meter. Akan tetapi, kedalaman yang sebenarnya masih belum diketahui. Abyss mempunyai ekosistem unik, di mana terdapat sisa-sisa peradaban kuno yang mempunyai teknologi sangat maju. Sudah banyak sekali yang mencoba untuk menjelajahinya, untuk mendapatkan harta dan pusaka, atau hanya sekedar mengungkap misteri yang terpendam di dalam Abyss. Di dalam Abyss juga terdapat beberapa lapisan, di mana semakin dalam lapisannya, maka semakin berbahaya monster yang tinggal di dalamnya, serta semakin dalam, maka semakin parah gejala yang ditimbulkan akibat kutukan Abyssnya. Di dalamnya juga terdapat banyak daerah-daerah dan monster-monster unik berbahaya di luar akal sehat, yang menjadi hambatan untuk para penjelajah. Akan tetapi, kutukanlah yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para penjelajah ketika kembali ke permukaan dari dalam Abyss. Abyss mempunyai 7 lapisan, di mana setiap lapisannya mempunyai kutukan yang berbeda-beda. Semakin dalam menjelajahi lapisannya, maka semakin mematikan juga kutukannya. Dan gejala apa saja yang akan dialami ketika menjelajahi kedalaman Abyss. Lapisan pertama Abyss bernama Tepi Abyss, kedalaman 0 sampai 1350 meter. Kutukan yang akan dialami adalah pusing ringan dan mual. Lapisan pertama adalah lapisan dangkal dari sebagian besar Abyss. Lingkungannya konsisten dan cerah, penuh dengan cengkungan di bebatuan berumput dan pepohonan yang membatu. Satwa liar terdiri dari hewan fantastis dan sebagian besar tidak berbahaya. Lapisan keduanya adalah hutan penggoda dengan kedalaman 1350 sampai 2600 meter. Kutukan yang akan dialami adalah sakit kepala, mual berat, dan mati rasa di anggota tubuh. Lapisan kedua di dalam Abyss ini adalah lapisan pertama yang benar-benar berbahaya. Fauna dan lingkungannya bisa tiba-tiba berubah menjadi hutan tropis dengan vegetasi yang sangat besar. Makhluk yang menghuni lapisan ini juga jauh lebih berbahaya. Di bawah lapisannya juga terdapat area yang dikenal sebagai hutan terbalik, di mana pepohonan tumbuh terbalik dan angin yang tertiup sangat kencang. Lapisan ketiga, jurang besar. Kedalaman 2600 sampai 7000 meter. Kutukan vertigo, halusinasi penglihatan, dan pendengaran. Lapisan ketiga di dalam Abyss ini terdiri dari tebing vertikal 4 km, yang membuatnya menjadi daerah yang menantang untuk dilintasi. Berbagai metode yang tak terhitung jumlahnya telah diterapkan oleh banyak orang untuk mencobai penurunan dengan aman. Lapisan keempat, cawan raksasa. Kedalaman 7.000 sampai 12.000 meter. Kutukannya adalah membuat nyeri di seluruh tubuh dengan begitu hebat sehingga menyebabkan pusing dan membuat darah keluar dari setiap lubang. Hutan aneh yang lembab dengan tanaman aneh merambat yang sangat kuat yang menenun membentuk cakram cengkung raksasa yang menangkap air dari udara pada ketinggian 9.000 meter. Menandai tanaman bunga ketahanan yang terkenal, sebuah area yang dipenuhi dengan Eternal Fortunes, bunga khas Abyss yang membuat pemandangan benar-benar indah. Lapisan kelima, Lautan Mayat. Kedalaman 12.000 sampai 13.000 meter. Mempunyai kutukan perampasan indera, kebingungan perilaku menyakiti diri sendiri. Lapisan tertipis secara vertikal di kedalaman Abyss dengan kedalaman hanya 1000 meter ini, sebagian besar terdiri dari laut besar, yang dipenuhi monster dan beberapa bagian yang mengkristal.
tertahan oleh lapisan lumpur padat yang tebal. Ini adalah lapisan terakhir di abis di mana dimungkinkan untuk menanggung kutukan dan kembali hidup-hidup dengan utuh. Lapisan keenam, ibu kota yang tak pernah kembali. Kedalaman 13.000 sampai 15.500 meter. Kutukan kehilangan kemanusiaan dan kematian. Penyelaman terakhir peluit putih. Seseorang yang mencoba untuk naik dari lapisan keenam ini sama dengan menyerahkan dirinya pada kematian atau cacat yang tidak dapat dikenali. Oleh karena itu, dinamai ibu kota yang tak pernah kembali. Di Orta ada gosip tentang kota emas di dasar jurang yang berasal dari lapisan keenam, di mana reruntuhan kota megah tertidur tanpa gangguan. Tidak jarang menemukan makhluk dengan tingkat berbahaya yang rasional di sini. Di daerah terpencil di lapisan keenam, seluruh desa di sini selalu dipenuhi oleh Narehead atau disebut Ilbelu. Lapisan ketujuh, pusaran akhir. Kedalaman 15.500 dengan dasar tidak diketahui. Kutukan kematian tertentu atau dipastikan mati dan tidak diketahui. Lapisan abis yang terakhir diketahui ini masih banyak sekali menyimpan misteri yang belum diketahui. Tetapi ada banyak rumor tentang hal itu yang ditransmisikan dari penyelaman terakhir generasi peluit putih Delvers. Hanya diturunkan dari mulut ke mulut. Ini termasuk klaim bahwa dari atas ada sesuatu berbentuk seperti cincin. Hanya beberapa peluit putih Delvers yang dinyatakan telah melihat, yang disebut penjaga gerbang. Disinilah Leiza menulis bahwa dia tampak pertama kali melihat makhluk yang mirip dengan Reg. Titik kedalaman yang baru diketahui adalah 20.000 meter lebih. Belum ada yang mencapai titik terdalam atau berhasil mengirim informasi hingga ke Oort. Tetapi diteorikan bahwa kedalamannya melebihi 20.000 meter. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Rico dan Reg berhasil menemui Leiza? Atau perjalanan mereka bakalan berakhir dengan sia-sia? Mungkin segini saja fakta dan teori pembahasan tentang kedalaman abis. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah.